Ya, apa namanya? Tadi kan kita udah bahas masalah em, efektivitas tes ya. Jadi kalau misalnya analoginya tadi kan kalau PCR itu kan nyari musuhnya, sedangkan kalau rapid test itu kan nyari tentaranya. Jadi musuhnya bisa aja tapi tentaranya bisa jadi belum siap. Nah, terus masalah obat tadi. Gimana nih sekarang sebagai anak-anak farmasi yang pasti mengolah obatnya ya? Gimana nih tanggapan kalian terkait pengobatan yang udah ada? Karena kan sempat ada klaim ditemukan dari kampus bapak-bapak ini yaitu ada kombinasi obat yang dianggap bisa melemahkan virus COVID. Gimana nih? Hmm, untuk kombinasi nggak sudah dibahas di episode sebelumnya ya. Ya nggak apa-apa kalau mau Ya, ditambahkan lagi. Kayaknya di episode sebelumnya juga belum terlalu itu sih belum terlalu banyak yang dibahas. Mungkin aku lebih ke itu ya, lebih ke apa? Satu obat aja. Tapi untuk kombinasi saya cari di jurnal internasional itu masih belum ada. Oke. Iya. Jadi mungkin ada salah satu komposisi obat dari apa? Dari temuan dari UNER itu salah satunya adalah kombinasi rotenavir dan lopinavir ya. Lopinavir, ritonavir. Ya, lopinavir dan ritonavir. Nah, untuk saya udah cari di beberapa jurnal itu bahwa kombinasi rotenavir dan lopinavir itu memiliki mekanisme menghambat produksi replication kompleks. Jadi dari virus itu memiliki sebuah sintase protein. Nah, obat ritonavir dan lopinavir ini menghambat sintesis protein tersebut sehingga untuk memproduksi virus itu juga akan terhambat atau tidak terjadi. Karena virus itu kan mengandung RNA. RNA itu merupakan suatu protein kompleks yang terdiri dari nukleotida nukleotida. Gak Hmm. paham ya? Gak apa ya? Paham, paham, Pokoknya paham, paham. RNA nah, itu agak ya. saya dulu Nah, biologi belajar habis. RNA itu Mantap. merupakan suatu protein yang dihasilkan dari replikasi virus. Nah, Oh, kalau sintesisnya itu dihambat, maka produksi virusnya juga tidak akan terjadi. Itu mekanismenya. Tetapi saya cari juga ritonavir dan lopinavir ini memiliki efek yang baik terhadap penurunan viral load pada uji in vitro dan uji in In vivo vitro. dan in vivo. Jadi In hanya vivo sebatas sudah. kultur sel dan juga hanya Oh pada iya. saat mencit dan juga Mm-mm. mungkin kelinci Praklinik ya. ataupun monyet. Tetapi untuk uji kliniknya masih belum diketahui apakah efektif atau tidak. Tetapi dari uji tersebut kita bisa bisa menyimpulkan secara teori itu bisa digunakan untuk obat COVID. Tetapi juga obat ini merupakan obat HIV ya. Ritonavir dan Mm-mm. lopinavir obat HIV. Obat HIV itu merupakan obat yang sangat keras. Makanya itu hmm. banyak sekali efek samping yang terjadi. Kayak gangguan ginjal, gangguan pernapasan, lalu ada gangguan jantung, dan juga gangguan hati. Kayak gitu. Hmm. Jadi Kurang gimana? apa? Just lanjut Enggak. lanjut dulu aja. Sudah, Oh ya. sudah, sudah. Jadi apa namanya karena ini kan obatnya keras ya. Karena kan beberapa waktu lalu sempat ada informasi kalau obatnya itu bisa dijual bebas atau bahkan mungkin sekarang masih ada. Berarti itu harusnya ya nggak bisa dijual bebas gitu ya. Nggak bisa, harus resep sama dokter. Dan juga obat ini karena urgensinya itu untuk COVID, mungkin obat ini tidak dijual secara bebas. Tapi hanya khusus untuk pasien Hmm. COVID sementara. Dan juga pasien HIV. Kayak gitu. Oke, oke. Oke, jadi gini, HIV itu kan singkatannya Human Immunodeficiency Virus ya kalau nggak salah. Imunodefisiensi ya. Virus ya. Mm. Iya. Nah, kenapa obat ini bisa digunakan oleh orang yang positif COVID? Karena memang ini pertama obat antivirus ya. Karena dia menghambat virus untuk bereplikasi. Lalu yang kedua mekanismenya itu
mekanismenya itu menghambat sintesis protein yang digunakan untuk mereplikasi virus tersebut. Itulah yang menyebabkan peneliti-peneliti lain itu secara teori mengindikasikan bahwa obat ini bisa digunakan untuk COVID. Sebenarnya obat-obat yang digunakan untuk repurposing drug seperti obat ritonavir, lopinavir, doxycycline, tetracycline, dexamethasone, semua itu tergantung dari mekanismenya dalam apa ya? Mekanisme dari gimana ya? Mekanisme COVID itu sendiri itu loh. Jadi semua itu tergantung kayak gitu. Jadi nggak asal langsung obat antivirus itu bisa kayak gitu. Oh, oke oke. Yoga gimana ya mungkin Yok? Untuk yang lopinavir ini tuh. Iya, boleh apapun Iya. atau enggak tentang obat. Ya, jadi mungkin sebagai pengantar yang sangat perlu ditekankan adalah bahwa harus diakui bahwa dari para ilmuwan sendiri memang masih belum begitu mengenali virus ini. Tadi sudah dijelaskan kan, kita masih terus meneliti, mencari fakta, bukti-bukti baru mengenai virus ini. Maka kedepannya bakal banyak penelitian. Jadi sebenarnya bisa dikatakan kita masih sangat buta dengan virus ini, termasuk salah satunya adalah dengan obat. Untuk antivirus yang spesifik pada SARS-CoV-2 ini belum ada, sama sekali belum ada. Tadi kan sudah disinggung Aziz ya, ada namanya repurposing drug. Jadi memang, dan sudah disinggung juga di podcast sebelumnya kalau sorry apa repurposing. Jadi mengajukan ulang. Iya oke. Jadi obat yang udah ada ramuannya itu digunakan untuk penyakit lain gitu ya. Iya oke. Iya, obat. Jadi karena ketidaktahuan kita, jadi sementara ini yang digunakan obatnya adalah obat-obat untuk tujuan repurposing atau namanya repositioning atau reprofiling. Nah, beberapa obat yang digunakan untuk repurposing ini pertama adalah antivirus. Antivirus ini biasanya virus-virus yang memiliki materi genetik RNA, bukan DNA. Nah, virus yang materi genetik RNA ini emang repot. Contohnya itu kan ada HIV ya. HIV itu kan virus berbasis RNA. Jadinya digunakan salah satunya adalah obat-obat untuk HIV. Contohnya ini lopinavir dan ritonavir. Kalau yang saya tahu sih, lopinavir itu bekerja sebagai protease inhibitor. Jadi dia memiliki spesifisitas yang sangat tinggi terhadap bagian yang namanya protease dari HIV1 itu. Nah, tapi lopinavir ini punya kelemahan. Jadi dia punya kelemahan tuh ketersediaan hayati atau bioavailability-nya itu rendah. Dan juga dia mengalami reaksi biotransformasi di dalam hati. Jadi dia tuh sudah dimetabolisme lebih dahulu di awal. Nah, kemudian ditambahkanlah itu ritonavir. Ritonavir tuh kalau ibaratnya tuh, kalau di kalangan gamer tuh yang nge-GB, yang nge-cheat buat orang lain itu. Nah, ritonavir ini buat ngebantuin lopinavir supaya lebih anjet, supaya lebih mantep lah baiknya tuh bisa terjadi. Nah, kalau tadi Aziz mungkin sudah menemukan in vitro dan in vivo ya. Nah, tapi kan sudah kita bahas ya di podcast yang sebelumnya kalau bisa jadi di in vitro dan di in vivo itu memuaskan, tapi ketika diuji klinis di manusia itu tidak memuaskan. Itu sering terjadi itu. Benar-benar. Oke, karena sekali lagi manusia kan beda-beda gitu ya. Parameternya banyak gitu ya. Kompleksitasnya sangat parah kompleksnya. Jadi kalau untuk percobaan di manusia masih belum nemu sih, maksudnya belum coba cari sih apakah dia sudah dicoba di manusia. Cuma sejauh ini memang pembuktiannya baru, kalau seperti kata Aziz, kalau baru sekedar di in vitro in vivo ya belum bisa kita tarik kesimpulan kalau dia bisa bekerja untuk COVID-19 ini. Jadi kita tunggu aja, mungkin nanti hasil uji klinisnya bakal memuaskan atau enggak. Oke. Tapi gini, obat yang sudah diuji tadi kan ada uji in vitro dan in vivo. Itu praklinik. Nah ya oke. Apakah obat yang udah ada itu bisa digunakan lagi?
Maksudnya sudah lulus Maksudnya? uji 2 itu bisa digunakan secara sementara dalam tanda kutip gitu. Karena kan ada pernyataan bahwa kalau misalnya uji sampai final itu kan sampai bisa 8 tahun ujinya. Kelamaan. Bahkan ada sempat kalau nggak saya salah baca ada sempat guyonan juga ya nanti keburu virusnya hilang gitu loh. Gak bakal hilang padahal. Nah itu gimana tuh tentang hal itu? Pastinya peneliti kan udah kayak memperkirakan ya, apakah obat ini bisa digunakan atau tidak. Kalau sekedar urgensi, kalau sudah dipertimbangkan dosisnya pasti bisa digunakan sebenarnya, tetapi untuk keamanannya masih belum terjamin. Karena kan ada uji praklinik, uji klinik itu kan karena untuk memastikan apakah ada efek samping dari obat tersebut. Karena efek samping obat itu terjadi pada berbagai faktor. Ada faktor genetik, ada faktor demografi, lalu ekspresi gen. Itu merupakan salah satu kecil faktor-faktor yang menyebabkan efek samping obat itu spesifik oleh setiap orang. Oleh karena itu, setelah uji klinik itu ada uji yang namanya tadi post market atau uji pharmacovigilance kayak gitu. Oleh karena Sudah dibahas itu. Iya, oleh karena itu kalau digunakan sementara, sebenarnya kalau udah dipertimbangkan terkait dosisnya dan juga efek sampingnya bisa digunakan sebenarnya. Tapi ada tanda kutip untuk keamanannya pasti belum terjamin. Ya. Berarti itu benar-benar gimana tiap ya gini yang meresepkan itu kan dokter kan ya? Meresepkan Iya, obat. dokter. Iya, dokter meresepkan. Berarti ini betul-betul dokternya emang harus ngerti gimana orang ini apakah punya alergi dengan obat A dengan zat A gitu ya. Karena tiap orang berbeda gitu loh. Karena gini, kalau obat generik itu kan ya yang biasa kita beli misalnya obat untuk sakit kepala, obat untuk batuk, obat demam itu kan dosisnya berarti udah dosis umum gitu ya. Semua orang harusnya bisa konsumsi dengan dosis tertentu gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya obatnya gini, obatnya kan bisa dibilang obatnya belum jadi gitu, tapi ramuannya udah ada. Maksudnya? Gini, Iya, maksudnya maksudnya tadi kan gimana? gini, obatnya itu kan belum jadi, tapi kombinasinya itu udah ada. Maksud kombinasinya gimana maksudnya? Kombinasi itu kan tadi Oh kan ada. kalau Ya, yang lopinavir, ritonavir itu memang dibuat kombinasi untuk HIV. Untuk Oke. indikasi HIV. Untuk yang COVID ini masih diuji cobakan, ke depannya bakal diuji cobakan. Oke, jadi memang dokter ini benar-benar jadi peran utama ya, gimana dia meresepkan obat itu untuk orang ini. Karena kan kemarin kan kita sempat bahas juga tuh ya, ada beberapa kombinasi obatnya, nggak cuma satu kombinasi. Kenapa Yang bisa unik ada itu. kenapa bisa sampai ada beberapa kombinasi gitu? Kenapa nggak dibikin satu aja? Apakah itu karena tiap orang itu punya reaksi yang berbeda terhadap obat yang berbeda? Kalau Bisa menurutku saja. sih untuk mendapatkan efek sinergis itu sih. Iya. Mengalahkan Sinergis. virus itu yang satu dengan misalnya bikin mie. Misalnya bikin mie terus bagi tugas. Ada yang rebus mie, orang satu rebus mie, orang dua motong-motong bawang, motong-motong cabai, orang tiga nyiapin piring, minyak dan lain-lainnya. Itu mungkin ibaratnya seperti itu. Jadi obat satu bekerja dengan cara ini, obat dua bekerja dengan cara ini, obat tiga bekerja dengan cara ini. Oke. Jadi memang kombinasi itu biar maksudnya banyak variasinya gitu. Jadi orang-orang dengan reaksi berbeda bisa dikasih obat yang berbeda gitu ya. Oke. Terus mungkin ada lagi terkait obat-obat ini? Ada beberapa sih obat yang diajukan ulang sebagai COVID ini. Masih ada remdesivir, hidroksikloroquine, favipiravir, oseltamivir. Itu yang antivirus sih itu. Iya. Mau bahas yang mana, Jis? Remdesivir sama favipiravir remdesivir aja. Nanti tambahin ya. Ya, remdesivir dulu. Pilihannya Korea ini. Iya. Jadi remdesivir ini sebenarnya itu ditemukannya baru-baru ini tahun berapa? 2000-an ya? 17. 2017 untuk mengobati virus Ebola. Dan itu sudah
melalui tahap uji klinik ya, udah semuanya ya. Dan itu Kurang udah tahu sih terbukti kalau juga. Ebola. Dan itu udah sukses untuk menangani virus Ebola di Afrika Serikat, Afrika beberapa tahun yang lalu. Ya, Afrika. Ya. Nah, obat ini memiliki mekanismenya itu nukleotide analog. Jadi dia membuat nukleotide yang baru. Jadi virus itu ada yang namanya transkripsi dan juga translasi. Transkripsi dia kayak mentranskripsi atau mengcopy nukleotide yang baru sehingga yang nukleotide yang dihasilkan itu bisa menghasilkan sebuah protein yang baru. Sedangkan remdesivir ini berfungsi mengacak susunan nukleotide dari RNA virus yang awal sehingga untuk hasil akhirnya itu hasilnya bukan RNA dari virusnya corona itu, mungkin bisa saja protein apa sehingga dengan begitu dia bisa menghambat replikasi dari virus. Itu sih kalau remdesivir. Ya, kalau remdesivir ini yang aku tahu sih, dia memang sukses menurunkan viral load atau jumlah virus, tapi itu pada jaringan paru-paru pada tikus sih, pada mencit yang terinfeksi, tapi terinfeksinya sama virus MERS. Jadi sejauh ini pembuktiannya baru sekedar itu. Kalau untuk klinisnya belum coba cari lagi, tapi kalau nggak salah dulu tuh pernah beberapa sebulan yang lalu mungkin diuji cobakan, tapi hasilnya kurang memuaskan kalau nggak salah. Cuma nggak tahu sih. Kan katanya sampai di blacklist ya kalau remdesivir nggak lolos uji klinis. Nggak tahu sih kalau itu. Cuma kurang memuaskan aja yang saya tahu. Oke. Apa namanya? Pada jadi manusia. Oke, jadi berarti sampai saat ini belum ada obat yang spesifik untuk COVID ya. Tapi ada beberapa variasi obat yang dicobakan ulang dan dianggap mungkin bisa mampu mengurangi dampak dari COVID itu ya. Iya benar. Oke. Terus mungkin udah sampai di ujung pembicaraan nih. Harapan masih kalian ada beberapa obat. Oh iya, mau dijelasin semua? Kalau mau dijelasin semua nggak apa-apa. Ya. Hidroksikloroquinsis. Dexamethasone aja. Oh iya. Iya, yang baru penemuan nih, dexamethasone nih. Dexamethasone itu. Ini tapi yang dexamethasone tuh di akar rumput ya. Itu ada tuh alumni kita nge-story di WA. Jadi ada orang mau borong dexamethasone di apotek. Iya dah. Itu obat untuk apa ya? Jelasin. Jadi dexamethasone itu merupakan obat untuk peradangan. Nah, mengapa itu bisa digunakan sama COVID? Karena efek dari polisi tadi yang COVID itu kan menyebabkan paru-paru itu berisi cairan. Nah, cairan itu mengindikasikan bahwa dia ada radang. Oleh karena itu, para peneliti memperkirakan bahwa ini kan radang. Jadi digunakan anti radang. Nah dexamethasone ini sering digunakan sebagai anti radang. Selain itu juga dexamethasone itu digunakan untuk mensupres imun yang ada di dalam tubuh. Nah, apa hubungannya dengan COVID? Nah, karena dia itu disupres imun, maka yang sebelumnya pasien itu terjadi hiperreaktif imunitas atau namanya badai sitokin, itu bisa disupres imunnya. Tetapi dikurangin gitu ya? Iya, dikurangin. Tetapi efek sampingnya sangat gede. Karena imunnya itu disupres, maka sel imunnya kan juga akan semakin rendah. Oleh karena itu, virus-virus, bakteri-bakteri dari keluar itu bisa masuk dengan mudah di dalam tubuh. Oleh karena itu, infeksinya sangat banyak banget. Kayak infeksi bakteri, lalu juga ada yang namanya full moon. Jadi wajahnya itu kayak bulan bunder gitu. Iya. Itu yang sering banget terjadi. Nah, itu yang disebabkan oleh mengkonsumsi obat tanpa tahu dosisnya gitu ya. Iya benar. Nah, selain itu juga mengapa dexamethasone itu sangat salah digunakan oleh masyarakat awam, itu karena
dosisnya itu harus ditentukan oleh dokter. Karena kalau kita menggunakan dexamethasone dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 2 minggu, itu untuk Wah, pengaturan dosisnya itu juga harus diatur. Ditambah Misalnya ya? aja, bukan dikurangi malahan, ada malah aturannya. Oh, dikurangi. Iya, namanya oh taper bukannya dose. bukannya ketika obat udah lama digunakan dan nggak sembuh-sembuh berarti obatnya harus ditambah dosisnya. Malah nggak boleh, harus kalau dexamethasone harus dikurangi. Karena kalau dia semakin nambah, dia maka akan semakin toksik. Nah, sebenarnya kan kalau dia tidak sembuh, maka harus dihentikan kan dexamethasone. Kalau untuk kita menggunakan dexamethasone harus namanya ada kayak gimana ya? Penurunannya itu harus step by step. Misalnya aja 1 minggu itu Turunin 4 kali perlahan. sehari, ya. Lalu minggu kedua 3 kali sehari, minggu ketiga 2 kali sehari, minggu minggu keempat 1 kali sehari, minggu lima baru selesai. Iya. Jadi harus seperti itu. Jadi ada itu ya. Nah, kenapa harus kayak gitu? Kenapa harus harus diturunkan sampai kayak gitu? Apakah nggak bisa? Ya, karena pemikiran awamku sih gini ya. Aku kalau misalnya udah sakit ya, nggak obatnya nggak bisa ya, udah aku ganti obat. Ya diem aja gitu. Nggak perlu apa namanya diturunkan seperti itu. Kenapa harus diturunkan secara step by step kayak gitu? Oh, karena ada penyesuaian dari tubuh itu sendiri. Karena kan dari tubuh itu kan pasti kan ada kadar Oh, dexamethasone oke, itu. oke. Nah, kalau kalau secara tiba-tiba itu apa kayak drop langsung dihentikan, itu bisa menyebabkan Cushing syndrome. Aku nggak tahu Cushing syndrome kayak gimana, tapi itu bisa menyebabkan Cushing syndrome. Oleh karena itu harus step by step terus. Itulah kesalahan orang-orang awam ketika menggunakan dexamethasone, apalagi borong sampai berbok-bok itu. Itu sangat Dibumbui salah. media. Iya iya karena ya sebetulnya juga media juga sebetulnya nggak salah ya karena mereka menginformasikan bahwa oke obat ini kemungkinan besar dalam tanda kutip ampuh untuk COVID. Tapi mungkin masyarakat juga yang overreaksi gitu ya. Oke ini Yap, yap. Iya. itu nih kita nggak usah ke apa namanya ke dokter gitu kita kesini aja gitu loh. Beli aja obat sendiri obatnya bisa didapat di mana-mana kok gitu mungkin ya. Salah satunya kenapa Iya. kayak gitu. Jadi kan kalau dari penelitiannya itu kan di Oxford ya kalau nggak salah, di Inggris lah pokoknya. Penelitiannya itu kan dia cuma mengobservasi sebenarnya. Jadi dia cuma mengamati kalau pasien itu diberikan dexamethasone pada sejumlah pasien, populasinya berapa ribu sampelnya. Itu dia mengamati ternyata dexamethasone tuh bisa menurunkan mortalitas. Udah kesimpulan penelitian itu nggak sih, Jus? Bener. Iya, cuma ada tuh di media tuh salah satu beritanya. Kalau nggak salah, dexamethasone COVID dapat disembuhkan oleh dexamethasone sudah beredar di pasar. Itu kan Nah, justru terjadi distorsi informasi kan di tingkat Iya netizen. betul. Jadi Padahal ya itu uh, kadang-kadang memang udah jadi kayaknya udah jadi budaya dalam tanda kutip budaya kita gitu loh. Karena nggak COVID aja bahkan ada obat-obat yang ada merah K-nya itu bisa dijual bebas gitu kan sebetulnya. iya, antibiotik tuh tinggal minta kalau ke apotek, Mbak minta regulasi emang sangat Cefadroxil rendah. 10. Iya. Padahal kayak yang dulu kita bahas di podcast yang pertama tuh Yok ya bahwa antibiotik itu ya sebetulnya nggak bisa asal pakai gitu ya. Hmm. Harus ada dosisnya juga. Oke. Ada lagi mungkin obat terkait obat? Povidone itu. Povidone ya. Povidone iodine ya. Betadine itu. Iya. Iya. Itu kan bukannya yang buat luka ya? Iya, Iya, buat itu di luar itu. buat di Buat luar. Jadi Itu apa jaringan tuh? terbuka di luar. itu kayak semacam mouthwash. Jadi kayak semacam gargle. Jadi hanya sebatas memakan luar aja. Kayak Hmm. pencucian Tidak untuk Kayak sistemik. Listerine gitu ya. Iya. ya Listerine. Nah, itu memang sejak dulu povidone iodine itu digunakan untuk antivirus. Bahkan lebih Iya. bagus daripada Antiseptik. obat antiseptik lain kayak benzalkonium klorida itu dia masih kurang efektif daripada povidone iodine. Nah, sejak dulu digunakan seperti itu. Dan povidone ini digunakan untuk short throat, kayak radang tenggorokan.
Oleh karena itu, mengapa ada hubungannya sama COVID? Radang tenggorokan itu, sore throat itu salah satunya disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan sore throat itu salah satunya adalah coronavirus. Ya. Ya, tapi kan coronavirus Sore itu hanya throat itu sebatas apa namanya, radang tenggorokan ya? Radang radang tenggorokan. tenggorokan. Bingung, Coronavirus itu kan banyak banget. Itu influenza virus salah satunya yang menyebabkan radang tenggorok. Itu bisa digunakan dengan menggunakan bisa disembuhkan dengan menggunakan povidone iodine. Itulah mungkin peneliti itu memperkirakan ketika kita menggunakan povidone iodine itu kita bisa mengurangi infeksi virus corona di dalam tenggorokan. Iya. Oke, jadi itu sebetulnya sebetulnya kalau dipikir jadi itu jadi salah satu antisipasi aja gitu ya. Antisipasi bener. Sebenarnya kalau ada uji lanjut, ini kan masih uji in vitro. Mungkin kalau uji lanjut mungkin bisa digunakan sebagai kayak first line buat kita sehari-hari untuk Oke, iya betul. Jadi gitu. Virus ya. Karena virus kan berarti virus kalau apa gimana ya? Kalau sudah terlanjur masuk ke sel paru-paru ya tidak ada gunanya. Oke. Masa mau nelen povidone. Iya, nggak bisa. Kita mundur dikit ya. Ketika virus ini masuk, apakah berapa lama dia bisa dalam tanda kutip sampai ke paru-paru? Cepat ya Yogi ya. Langsung. Tetapi virus itu hanya dalam waktu 2 minggu bisa hidupnya 2 minggu. Jadi bisa lama stay-nya tergantung dia bereplikasi dalam tubuh. Oke, itulah sebabnya kenapa kita kalau misalnya tes gitu ya, misalnya tes PCR atau tes yang lainnya itu 14 hari ya waktunya. Jadi biar dites lagi apakah virusnya itu masih ada atau enggak. Iya, Oke. Ibaratnya tuh dia harus cari tempat baru buat berkembang biak. Ya, bisa jadi sekarang virusnya nggak ada, tapi nanti di berapa lama lagi akan ada gitu, bisa jadi ya. Tapi belum ketahuan. Nah, benar. Oleh karena itu harus tes terlebih dahulu untuk memastikannya. Oke. Terus obatnya ada lagi? Ada apa lagi? Mungkin yang masih apa ya? Mungkin kalau untuk antivirus sih selain yang lopinavir, remdesivir itu masih ada oseltamivir. Itu sih buat flu babi bisa, buat influenza A, influenza B bisa. Itu juga masih dicobakan. Terus ada juga convalescence plasma sih. Ini yang cukup menarik. Plasma. Sudah 1 abad sudah. Kenapa tuh menariknya? Tapi ini sudah emergency doang. Ya, jadi convalescent plasma tuh prinsipnya dari pasien ya, suspek yang sudah sembuh, dia kan sudah punya antibody kan buat lawan COVID itu. Oh, ini plasma darah itu ya? Iya, plasma darahnya. Oke. Plasma. Tetapi plasma darah itu dia kemudian diinjeksikan ke dalam pasien yang sudah severe, sudah parah. Itu emergency sih tapi sifatnya. Berarti kayak donor darah gitu hitungannya ya? Jadi ya kayak gitu persis, tapi hanya plasmanya aja yang diambil. Cuma plasmanya. Iya. Oke. Aku pernah denger itu ketika dulu ada pasien 1 dan pasien 2 waktu itu kalau nggak salah. Jadi plasmanya sudah itu. Kenapa? Tapi itu ampuh. Itu hanya sebatas memberikan antibodi supaya lebih kayak gimana ya? Dia itu antibodi dari pasien sembuh itu. Ibaratnya pasukannya dipindah. Iya, benar ya. Jadi biar ini dibantuin misalnya. Misalnya ini kita ada teroris gitu misalnya bawa bom tapi yang nangani itu Hansip gitu ya, nggak punya keahlian apa-apa. Jadi ini ditambahin plasma darah ini diumpamakan sebagai misalnya Densus 88 gitu yang udah emang ngerti gitu loh ya dari si virus ini gimana. Terus dikirim. Terus dikirim ke daerah yang berkonflik. Ibaratnya gitu. Oke. Tapi itu kenapa nggak digunakan secara massal ya?
Karena darah itu kan susah memiliki dapetnya. golongan sama resiusnya kan beda-beda. Oh ya, betul. Iya. Iya. Kalau nggak Kalau sama misalnya nanti beda malah koagulasi. berbahaya ya. Iya, nanti ada darah beku di tubuh itu. Kalau darah beku nanti bisa menyebabkan stroke atau emboli. Kayak gitu. Oh, oke. Oke, Terus mungkin ada orang lagi hamil yang juga lain? nggak bisa. Yang terakhir sih mungkin antibodi monoklonal sih ya. Contohnya Oh, tocilizumab. oh, Gimana, oh Jess? ya ya. Kamu aja coba nanti tak tambahin. Sebenarnya untuk obat ini kayak itu lebih lebih menurunkan imunitas dari tubuh. Jadi jadi antibodi monoklonal itu kayak tocilizumab, sarilumab itu lebih menekan interleukin 6. Interleukin 6 itu Hmm. kayak menyebabkan inflamasi. Bukan ya? Menyebabkan imun di dalam tubuh itu Iya, naik secara mediator drastis. proinflamasi. Nah, nah, karena imunnya itu naik, oleh karena itu harus diturunkan. Diturunkannya dengan menggunakan obat-obat seperti sarilumab, tocilizumab, ataupun antibodi monoklonal. Tetapi, tetapi ini masih untuk sarilumab ini masih hanya fase awal, masih fase Hmm. praklinik untuk ujinya. Jadi masih belum diujikan lebih lanjut. Tapi dari Oh, segi Sebenarnya oke. ini sih segi sedang mekanismenya diujikan, Sis. bisa, iya sedang. Sedang diujikan, Sis. Kalau Iya untuk benar. tocilizumab itu di Cina tuh dicoba pada 21 pasien. Kabar baiknya adalah 20 sembuh dan 1 OTW sembuh. Itu beberapa bulan Oh, yang lalu. Dan sekarang sedang Hmm. dilakukan uji klinis multicenter, skalanya lebih besar, itu keren. melibatkan 500 pasien. Keren. Jadi intinya semuanya sedang dicoba sih. Iya sedang Sirolimus dicoba itu juga semuanya. itu penekan sistem imun. Itu juga sedang dilakukan uji klinis pada tahap tertinggi. Namanya double blind. Double blind Itu apa placebo tuh, Yok? control. Jadi apa? Baik dokter, baik pasien tuh sama-sama nggak tahu dia dikasih apa. Bisa jadi dia dikasih obat yang sedang diuji, bisa jadi dia sedang dikasih placebo yang tidak memberikan efek. Terus ntar dilihat hasilnya gimana, apakah bakal sembuh apa enggak itu gimana. Oh, oke. Jadi benar-benar kayak udah tahap ketika ini gua kasih obat ini, kira-kira dampaknya apa? Tapi bisa jadi juga yang dikasih itu bukan obat yang sedang Hmm, diujikan gitu ya. yang ngasih itu nggak tahu, yang Jadi tahu tuh cuma dilihat nanti hasil akhirnya gimana ya. penelitinya doang pokoknya yang tahu. Itu kata Oh, tertinggi nggak sih, Jis? Iya benar tertinggi. oke. Oke. Jadi sebetulnya masalah obat ini kompleks banget ya karena ya sekali lagi Hmm, obat kan tiap orang beda, bahkan ketika kita berobat pun ke dokter pun ditanyain alergi apa enggak, karena mungkin tiap hmm. orang bisa punya dosis yang berbeda gitu. Oke, mungkin ada lagi terkait obat-obat ini. Ada nggak yuk? Paling yang populer itu aja sih, remdesivir, Iya lopinavir, kloroquine, ritonavir, favipiravir yang diborong pemerintah. Tapi kayaknya Avigan. dari negara asalnya itu nggak bisa ngasih, soalnya mereka juga harus memenuhi kebutuhan mereka. Kayaknya gitu nggak Oke, sih? Bener. ya, jadi emang masih dalam proses uji semuanya gitu ya. Hmm, Jadi memang sampai sekarang belum ada di satu obat spesifik yang oke ini obat ini untuk COVID. Tapi belum. arah penelitiannya udah mulai terarah ya, teman-teman farmasiku. Sudah mulai Darah, iya. dikliniskan sih, sudah mulai. Iya, oke. Berarti Semoga berarti ya saja memang iya. Jadi berarti bisa. memang udah mulai ada uji obatnya dan itu menggunakan obat yang sudah ada, dan bar katanya kita nyoba pasukan lain untuk pasukan baru gitu ya. Apakah bisa atau enggak gitu ya. Hmm, Oke. Berarti ini masuk di ujung pembicaraan kita nih. hmm. Kan banyak banget ya orang-orang yang tadi tahu sendiri pengen borong obatnya sendiri padahal tahu dosisnya itu ya. Orang farmasi itu kan kuliah 4 tahun atau dan 14 juga satu. harus
Iya, 4 plus 1 ya, ditambah 1 lagi untuk praktek jadi Profesi. profesi Ya. apoteker. Mm-mm. Nah, itu kan menandakan bahwa ya memang ngasih obat itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa Betul. kita asal beli obat. Bahkan nggak cuma COVID, sebetulnya semuanya. Kecuali memang obat generik gitu kan. Obat generik kan kayak misalnya Obat bebas sih. obat pusing gitu kan. Kan kita udah ada dosisnya. Kalau anak umur 12 tahun ke bawah tuh berapa, 12 tahun ke atas berapa, dan dewasa berapa. Dan pun di situ ada ketentuan kalau misalnya 3 hari nggak sembuh harus ke dokter gitu. Biasanya Nah, gitu. iya, nah harapan kalian nih sebagai orang yang sehari-harinya ngurus-ngurusin obat gitu, dan mungkin nanti juga akan jadi apoteker yang akan ngasih obat ke masyarakat. Apa yang mau diomongin sama masyarakat? Mungkin orang-orang yang masih ada pikiran, oh kayaknya saya borong obat sendiri aja deh, biar daripada ke rumah sakit kan harus bayar gini-gini, keluarga nggak boleh nengok, harus mengikuti protokol-protokol gini-gini. Gimana? Sebelum membeli obat ataupun sebelum apapun harus di cross check terlebih dahulu informasinya apakah benar atau tidak. Sebenarnya seseorang itu memborong obat desamethasone, memborong obat kloroquine, itu disebabkan yang pertama dia nggak tahu obat ini gunanya apa, fungsinya apa, efek sampingnya bagaimana, dan juga prosedur mendapatkannya itu bagaimana. Itu mereka nggak tahu. Mereka tahunya itu dari tetangga-tetangga kan, pastinya dari mulut-mulut tetangga kan. Itulah yang menyebabkan orang Indonesia itu memiliki literasi yang rendah. Bahkan konspirasi pun dipercaya oleh mereka. Kayak misalnya virus corona itu berasal dari Cina, berasal dari Israel, vaksin itu berasal dari Israel dan lain-lain. Itu kan menandakan bahwa literasi orang Indonesia itu rendah. Oleh karena itu, sebelum membeli apapun terkait obat, maka di cross check terlebih dahulu terkait cara menggunakannya, cara mendapatkannya, efek samping, lalu gunanya untuk apa. Sehingga kalau mereka memenuhi kriteria tersebut, dipastikan tidak akan terjadi seperti pemborongan obat desamethasone ataupun kloroquine kayak gitu. Yoga mungkin. Kalau dari aku sih, yang pertama obat itu racun. Obat itu racun tapi dia ditakar, sehingga dalam dosis tertentu dia bisa memberikan efek yang diinginkan oleh tubuh. Jadi mau obat buat kanker, buat demam, buat pilek, semuanya racun. Semua sudah ada dosisnya masing-masing, sudah diatur, sudah diteliti, sudah terbukti bisa menyembuhkan. Dan yang kemudian COVID ini belum ada obatnya. Obat spesifik sama sekali belum ada. Semuanya masih bersifat diuji coba ulang. Jadi jangan sekali-sekali memborong, jangan sekali-sekali kita percaya sama kata-kata media yang suka clickbait, yang suka obat corona sudah ada. Sebetulnya media nggak clickbait sih, cuman menginformasikan bahwa ada, caranya tapi salah. biasanya di beritanya ada. Di beritanya tuh dijelasin biasanya bahwa obat ini adalah kombinasi dari ini yang diujikan gini. Tapi mungkin ya budaya baca kita tahu, yang mungkin iya. rendah kan. Jadi taunya oke. Maksudnya, sama kayak kasus hand sanitizer dulu kan. Ketika diinformasikan bahwa sanitizer ini mampu mencegah, akhirnya kan lenyap dari pasaran. Sampai sekarang akhirnya udah normal lagi gitu. Jadi mungkin salah satunya ya ketika ada informasi terutama tentang obat ya, tadi kan diomongin dia kalau obat itu racun, jangan asal ya, karena gimana pun kalaupun obat, setauku sih ya, dari waktu itu podcast pertama sama Yoga, badan itu kan kalau lama kelamaan dikasih obat yang salah bisa jadi dia resisten ya Yok ya. Itu antibiotik. Mikroba sih. Oh iya, hanya antibiotik. Jadi ibarat katanya obat ya nggak bisa lah dipakai secara sembarangan gitu ya. Oke, ada lagi ya? Jangan sembarangan. Terus sebenarnya tadi gini, maksudnya clickbait tuh gini loh. Dari judul seakan sudah bisa menyembuhkan. Ternyata pas dibaca, oh ternyata masih penelitian in vitro. Ternyata masih penelitian pada mencit, pada monyet. Itu kan ya mungkin clickbait bukan tatanan kata yang tepat. Cuma maksudnya adalah apa yang dimaksud pada berita itu tidak tepat, karena berita itu biasanya mengutip penelitian, sedangkan jurnalisnya itu juga bisa jadi tidak paham sama hasil penelitian yang dimaksud itu.
Jadi selama masih benar-benar belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, ya sudah. Apa yang bisa kita lakukan adalah mencegah persebaran ini menjadi lebih masif lagi dengan cara VDJ itu, ventilasi durasi jarak. Kita jaga jarak, kita lakukan physical distancing, jangan lama-lama kontak sama orang, jangan berada dalam ruangan tertutup yang sirkulasi udaranya lewat AC gitu, pada waktu yang lama itu bahaya. Jadi ya kita tunggu aja, semoga aja cepatnya uji klinis vaksin yang sudah tahap 2 atau tahap 3 itu bisa cepat selesai lah. Iya. Oke. Ajis mungkin ada, Jis, tentang harapannya di pandemi ini, karena kan ya kita mau nggak mau dalam tanda kutip harus berdamai dengan virus ini secara sementara ya, dengan tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Mungkin ada, Jis? Oh ya, harapan saya untuk pandemi ini, semoga masyarakat itu sadar diri terkait virus corona ini. Karena kan masyarakat ini sekarang masih nggak sadar bahwa virus corona itu masih sangat tinggi. Bahkan hari ini tuh 1.200-an lebih. 1.300 rekor. 1.300 ya. Tertinggi di Indonesia dan juga tertinggi penyampaiannya selama sehari. Itu menandakan bahwa masyarakat itu tidak aware terkait virus corona ini. Oleh karena itu saya berharap masyarakat Indonesia ini aware terkait virus corona ini. Karena kalau mereka aware, yang mendapatkan dampaknya itu bukan diri mereka sendiri, tapi lingkungan mereka ataupun keluarga mereka. Jadi begitu aja sih harapan saya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau dibicarakan? Udah lumayan panjang nih, bukan lumayan panjang, memang panjang nih episode kali ini. Nanti rencananya saya akan juga ngobrol juga sama teman saya yang dari kesehatan masyarakat. Iya, kesehatan masyarakat untuk harusnya digabung lebih mungkin nanti kalau lain waktu, kalau bisa itu jadwalnya oke, mungkin kita bisa gabung. Oke. Kalau gitu gimana, Jis? Ini kami jurnalnya dikasih nggak buat di YouTube, buat di deskripsi? Loh, barangkali mereka butuh. Oh nggak apa, nanti tinggal dilampirin aja sumber-sumber bacaannya, karena kan itu kan ya biar membuktikan juga bahwa pembicaraan ini kan nggak cuma sekedar kalian tadi kan menyebutkan obat, jadi nggak sekedar bahwa oke, itu ada di berita, padahal memang udah ada penelitiannya gitu. Nanti nggak apa lampirkan aja di YouTube dan di betul nggak apa. Oke. Kalau gitu makasih ya Yok, Jis. Pembicaraannya beberapa jam ini semoga berguna dan bisa mungkin teman-teman yang belum tahu masalah obat terutama jadi bisa lebih aware. Jaga kesehatan selalu ya, Jis, Yok. Semoga bisa segera berakhir pandemi ini. Oke. Makasih ya. Sama-sama. Kasih. Halo semuanya, jangan lupa dukung saya di karyakarsa.com/podcastbahasa. Kamu bisa dukung saya mulai dari Rp5.000 aja, dan dukungan kamu pastinya sangat berharga untuk podcast bahasa. Jangan lupa karyakarsa.com/podcastbahasa. Terima kasih.